menjadi bahan bakarnya api neraka tersebut. Setelah ada ayat yang selanjutnya, bukan gunung itu, bukan batu itu, ya, bukan batu kamu, ya, bukan batu kamu, tetapinya batu-batu yang dibuat orang-orang Yahudi atau orang-orang yang kafir tersebut untuk berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai bahan bakarnya. Begitu pula manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi bahan bakarnya api neraka, bukan yang batu yang soleh, bukan manusia-manusia yang beriman kepada Allah taala yang tidak akan jadi bahan bakarnya api neraka tersebut, tetapi batu-batu yang bandel yang dipergunakan untuk seperti membuat seperti membuat patung-patung dan lain sebagainya, ya, untuk mensirikkan aku. Itulah sebagai bahan bakar daripada api neraka tersebut. Manusia yang berdosa dan lain sebagainya. Inilah batu saja mendengar atau turun ayat kayak gini saja itu menangis, masa manusia itu tidak? Bayangkan, saking kerasnya manusia melebihi batu itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawat wa lahum adzabun adzim. Ya, kadang-kadang manusia itu hatinya qaswatun, ya, bahkan lebih kelas daripada batu tersebut. Manusia itu hatinya itu, ya. Padahal kalau manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu dibaca wa idza quri'al Qur'an, tatkala nama Allah Subhanahu wa taala dibacakannya, ya, disebut-sebut, tatkala nama Allah taala itu disebut-sebut olehnya, dia hatinya maksa wajilat qulubuhum, hatinya itu terasa takut, terasa bergetar, ya bahkan merinding dan lain sebagainya. Kalau orang-orang yang beriman begitu mendengar ayat-ayat Allah taala, ya dibacakan atau dia itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut la ilaha illallah, dia itu tetap merinding saking takutnya. Itu ciri-cirinya daripada orang yang beriman. Tuh. Apalagi dibacakan ayat-ayat Allah taala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zaddathum imana. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah taala, dia makin bertambah hatinya keimanannya. Bukan malah berontak, bukan malah banyak komen, bukan malah banyak apa dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya orang yang beriman. Begitu Al-Quran itu sudah jelas keterangannya, dia makin beriman. Mendengar suara-suara bacaan-bacaan Al-Quran makin beriman. Bukan malah protes, bukan malah itu, ini dan lain sebagainya. Banyak komennya, banyak ini dan lain sebagainya yang pada dasarnya dia itu tidak mau menjalankannya. Nah, itulah hati ciri-cirinya orang-orang munafik tersebut itu di situ, ya. Jadi turun inilah batu itu sampai menangis itu. Katanya juga sih, ini bisa juga dijadikan suatu amalan untuk mencari mata air, itu biasanya gitu. Orang-orang ilmu hikmah itu kalau ada amalan-amalan kayak gitu, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah, biasa untuk mencari mata air kadang. Mata air. Kemana mata air berada? Biasanya gitu. Ya. Kadang-kadang kayak gitu. Terus yang ketiganya, makin kuatlah keimanan Ukail itu, makin kuat keimanan Ukail tersebut. Yang ketiganya, abaka minal faza'i an akuna dzalikal hajar falam yakun imai, di situ, sehingga tidak ada pun setetes pun air di dalam batu tersebut, ya, tidak ada setetes pun air batu tersebut karena batunya itu menangis terus wasali sukun namsi faida nahnu bijamali yahudu hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah al-aman falam yalbas hatta ja'a fahu arabiyyun wa ma'ahu sayfun maslulun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maturidu min hadzal masjid qala ya Rasulullah istaraitu bisamani kasirin wa laysa huwa yut'imuni wa yuti'uni fa uridu an atbahahu
Fa'ang tafa'ahu bilahmihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jamali lam taksihi. Faqala ya Rasulullah ala suwasaihi minal amali walakini asihi min dalikal amal qabihi indahu li anal qabilatin lati huwa fiha yanahu ani salatil isya al akhirati falau ahadaka ayusliha ahadaka ya anna la asihi fa ini akhafu ayunasila alaihim adaba man qala minallahi fa akuna fihi fa qala Nabi alaihi salatu wasalam al ahda ala a'rabi ayatul salat wa salamal jamalu ilaihi wa raja'i ila ahlihi ya katanya. Yang ketiga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Ukail tersebut yaitu kunna namsi baida nahnu bijamali ya'udu hatta yablagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baida nahnu bijamali ya'udu hatta yablagha. Tahu-tahu di keramaian tersebut ada seekor unta datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta tersebut. Kata unta tersebut bilangnya gimana? Ya Rasulullah, faqala ya Rasulullah al-aman. Katanya. Tolong aku ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Unta bicara. Minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, berarti Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengerti bahasa binatang. Ya, termasuk itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti halnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud tahu bahasanya. Unta itu minta tolong ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, tolonglah ya aku ya Rasulullah. Katanya, falam yalbas hatta jaa khalifahu. Belum sempat dia itu berhenti, belum sempat dia itu istirahat sejenak, tahu-tahu khalfahu Arabi, di belakangnya ada seorang badui, ma'ahu sayfi maslulun. Seorang badui tersebut mengejar-kejar unta tersebut, meloloskan membungkus pedangnya, mau menyembelih ya, mau menyembelih unta tersebut. Sebelah unta ini kurang ajar ini. Lari-lari unta itu minta tolong pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, faqala inani, faqala Nabi alaihi salatu wasallam, ma turidu min hadzal miskin. Orang Badui, apa yang kau hendaki kepada unta yang miskin, orang unta yang tidak berdaya tersebut, binatang yang tidak berdaya ini? Apa yang kau mau perbuat? Yang hendak kau perbuat itu terhadap unta ini, apa? Ada salah apa unta ini? Dia minta tolong sama saya. Ya. Apa? Kalau ya Rasulullah istarayatuhu bisamani kasirin. Kata orang Badui tersebut, ya Rasulullah, aku beli unta ini dengan harga yang mahal. Walaysa huwa yut'imuni yuti'ni fa uridu an atbahahu. Ya, dia tidak mengikuti perintahku, dia membangkang dengan perintahku ya Rasulullah. Dan mau taat kepadaku. Makanya fa uridu an baha fa antafa'u bi lahmi. Makanya aku menghendaki dia unta tersebut akan kubunuh, akan kusembelih, dan dagingnya akan kumanfaatkan. Kata orang Badui tersebut, aku udah bayar membeli unta ini mahal-mahal, dia tidak menurut dengan aku. Aku kejar-kejar dia, akan kusembelih dagingnya kumanfaatkan. Ya, kata orang Badui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li jamali lam ta'sihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada unta tersebut, unta, lam ta'sihi, kau jangan maksiat, jangan membangkang dengan tuanmu, katanya. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastu a'sihi minal amali walakini a'sihi min dzalikal amal qabihi.
"Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan maksiat kepada tuanku." Ya nah? Karena tuanku tersebut ya walakinna asimi dalikal amali, karena tuanku tersebut terdapat amal yang tidak benar, perbuatan yang tidak benar, makanya aku membangkang. Makanya aku tidak mau menuruti dia, perintah dia. Ada perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatiku. Ingdauli anal qabilati allati huwa fi yanamu. Sebabnya apa? Li anal qabilati, karena sesungguhnya orang itu tuh allati huwa fi yanamu ani salatil isya. Dia tidur kebiasaan di daerah desa dia tersebut. Beda. Setiap isya tersebut mereka itu tidur. Ya, tidur. Sehingga tidak sholat isya. Akhiratnya kalau ahadu, ya, kalau seandainya dia itu menepati janjinya untuk melaksanakan sholat isya, ya, ayusilaha ahadaka annal asihi, ya, dia berjanji tidak melaksanakan sholat isya, tidak meninggalkannya. Aku janji akan menepati, akan menaati si pemilik tersebut, orang Arabi tersebut, ya Rasulullah. Ya. Karena apa? Annal asihi fa ini akhafu yanzila alaihim adzaba minallahi aquna fihim. Aku khawatir sesungguhnya kemaksiatan yang terdapat pada pemuda itu, orang Arabi tersebut, orang Badui tersebut. Aku takut kalau datang itu suatu azab kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala, fa aku nafihim, sedangkan aku bersama dia, maka aku akan tertimpa juga. Aku tidak mau. Makanya aku lari dari dia. Dari kampung itu juga aku lari. Orang onta bisa bicara kayak gitu. Onta bisa bicara kayak gitu, bayangkan. Ya. Dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tolong. Amanah ya Rasulullah, amanah ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Onta saja tahu, tidak mau diperintah atau tidak mau menurut kepada orang yang meninggalkan sholat isya. Kampung itu meninggalkan sholat isya, tidak mau, dia lari dari itu. Jadi kalau ada binatang ternak itu meninggalkan kampung di situ, dilihat saja. Ada orang-orang kampung di situ meninggalkan sholat, gimana deh? Banyak binatang-binatang yang keluar dari situ. Karena binatang itu bahasa itu sangat sensitif sekali, benar, sangat sensitif sekali, sangat sensitif binatang itu. Ada apa-apa sedikit itu langsung lari itu, ya. Fahadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil janji, ya, mengambil janji ahadaan ala Arabi kepada pemuda Arabi tersebut atau orang Badui tersebut. Sini orang Badui. Kau harus berjanji padaku, ya, ala yatrqa as-salat, kamu untuk tidak meninggalkan salat. Mau dah kamu berjanji denganku? Nanti onta ini akan kupasrahkan kepadamu. Dengan secara damai akan kuserahkan kepada kamu. Kau harus janji, kau harus tidak meninggalkan salat, harus melaksanakan salat secara berjamaah. Mau dah? Mau dah, aku pasrahkan unta ini. Lalu di janji tersebut ternyata orang Badui tersebut mau dengan janjinya, ya, mau dengan janjinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji untuk tidak meninggalkan sholat, wasama jamala ilaihi waraja'a ila ahlihi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasrahkan seekor unta tersebut kepada orang Badui tersebut. Lalu orang Badui tersebut, ya, unta tersebut mengikuti orang Badui dan sampai ke ahlinya, ke keluarganya. Damai dah. Jadi binatang itu bisa merespon orang yang tidak melaksanakan, yang berbuat kemaksiatan, orang jahat dan tidaknya, itu binatang itu tahu. Coba kalau tidak percaya, tengah kita itu di hutan ini misalnya aja lah, tidak membawa parang, tidak membawa senapan, tidak membawa apa, ketepil dan lain sebagainya. Ya dah, begitu kita jalan-jalan di tepi hutan, tanaman-tanaman yang indah,
banyak pohon-pohonan itu, banyak burung-burung yang cantik-cantik, yang molek-molek, bekicauan dan lain sebagainya. Binatang rusa apa itu biasanya melewati kita. Begitu kita terlintas, isi hati kita terlintas, dan nanti besok kita kawas senapan ke sini ya. Nah, memburu burung, banyak burung, bisa kerga, burung apa, burung apa dan lain sebagainya. Nanti bawa senapan angin ini, atau kita bawa senapan lantak, ada rusa kita gitu. Begitu kita datang, rusaknya kita datang ke sini, senyap binatang itu tidak ada. Kau cari yang satu pun. Karena sudah tahu isinya, isi hati kita itu sudah tahu bahwa orangnya akan berusaha akan berbuat jahat kepada kita, kita minggir. Binatang itu ngerti. Kalau tidak percaya coba tes. Di hutan atau di tepi pantai atau di tepi sungai atau apa dan lain sebagainya, atau di perkebunan, banyak dilihat binatang-binatang itu, burung-burung berkicauan. Begitu itu kita itu ada niat untuk merusaknya, membawa senapan atau membawa apa saja, ya pasti burung binatang tersebut pada hilang senyapnya. Jadi karena respon niat kita itu sudah ngerti binatang itu sangat sensitif. Hanya saja manusia-manusia itu tidak bisa mengerti bahasa binatang. Hanya orang-orang yang tertentu tersebut. Kalau orang-orang Jawa itu istilahnya itu orang yang memiliki ajian semorong gunem istilahnya, yang dimiliki oleh Prabu Angkring Dharma. Itu namanya ajian semorong gunem, yang bisa memahami tentang masalah pembicaraan binatang. Ya, berarti mewarisi ajiannya, ilmunya Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihi salam. Ya, ini ajian-ajian kayak gini itu ya, kalau menurut ilmu hikmah atau menurut ilmu ruqyah itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita berpuasa atau memiritan sesuatu amalan hal-hal semacam kayak gini tidak diperbolehkan, karena nanti unsurnya itu nanti kita itu mau berikan kepada Allah Ta'ala, akhirnya tujuannya lain itu bisa membawa suatu kesirikan. Makanya pada orang-orang yang mempelajari ilmu ruqyah tersebut tidak kenal itu namanya ajian. Tapi kalau orang-orang yang mendalami ilmu hikmah itu tahu itu namanya ajian semorong gunem, asma makrobi, asma suryani, ya, misalnya atau misalnya ilmu-ilmu apa dan lain sebagainya, ilmu pancasila, ilmu rawe rontek, ilmu apa cikarat, ilmu apa saja, dan goyang macam-macam, ilmu semar mesem macam-macam itu ngerti dia kayak ini, ya salah gitu, ya. Jadi ada versi-versinya sendiri, untuk satu sama lain tidak saling menghujat dan juga tidak saling menuduh, juga tidak saling menyalahkan, karena semuanya ada pedomannya, ada kaidahnya masing-masing, ada panutannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyalahkan seseorang, itu salah gini, kafir itu dan lain sebagainya, musyrik dan lain sebagainya. Harus kita saling menghormati pendapatnya orang. Mudah-mudahan dengan cerita tersebut bisa menjadikan suatu inspirasi kepada kita. Bahwa intinya kalau kita itu berbuat baik, insya Allah binatang pun akan baik kepada kita. Kalau kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatunya, urusan dunia dan akhiratnya insya Allah mudah sekali. Ya, tapi kalau kita yang tidak melaksanakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat 5 waktu sehari semalam secara berjamaah, maka jauh dari rahmat Allah Ta'ala, jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kebaikan-kebaikan tersebut. Dunia dan akhiratnya akan mendapatkan suatu kerugian tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu melaksanakan sholat jamaah, ya, sehingga keberkahan rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita, selamat dunia dan akhiratnya, panjang umur, berkah loma, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan jami'in, amma wa ikram mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qa'adini sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina limasyana li ikhwanina alimu alina jamil muslimina sumat mu'minina wal mu'minat
Allahumma ya Allah yassir lana fi umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afwa wa qina adinas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na min al-bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amradas man la yadfa'u ghairuk. Allahumma kshifna min al-bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amradas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah subhanaka Allahumma tahmidina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetap dan kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu